Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridhaillah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi sahibil kitab qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga yang sama-sama kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa disehatkan badannya, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. dan ditambah-tambah keberkahan di dalam hidupnya. Amin. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Haji Basil dan guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, dan orang tua yang lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kajian, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana hukum mushaf atau Al-Quran yang sudah rusak? Biasanya di rumah kita banyak Al-Quran yang sudah lama, Pak ya. Al-Quran yang ya sudah tidak terpakai lagi, karena zaman sekarang banyak Al-Quran yang baru-baru, yang cetakannya bagus-bagus, sehingga Al-Quran lama itu sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, kalau dibiarkan takut terinjak-injak, diberikan kepada orang juga tidak mungkin karena sudah rusak. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Al-Iqna karangan Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini,
Al-Iqna ini syarah daripada Abi Syuja. Abi Syuja dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain. Kemudian salah satu syarahnya adalah Al-Iqna. Al-Iqna ada hasyiahnya. Hasyiah ini syarah daripada syarah. Namanya Tuhfatul Habib yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa mushaf atau Al-Quran yang sudah rusak, tidak dipakai lagi, maka pertama boleh dibakar. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mengkodifikasi Al-Quran dengan Rasmul Utsmani, maka Al-Quran yang lain dikumpulkan oleh Utsman kemudian dibakar. Ya. Ada orang nanya seperti ini. Ini sebetulnya bukan nanya, lebih ke protes. Pak Ustadz, saya mah asal nggak tega ngebakar Al-Quran. Maka saya bilang, Utsman bin Affan itu lebih soleh dari ente. Ya, beliau bakar Quran, masa ente nggak mau bakar Al-Quran? Yang penting kan niatnya, betul nggak? Kita membakar Al-Quran, niatnya itu untuk melindungi Al-Quran, bukan untuk menghinakan. Kalau membakar Al-Quran, niatnya menghinakan Al-Quran, kita sepakat, hukumnya haram. Bahkan orang yang melakukannya disebut murtad. Hati-hati. Tapi kita membakar Al-Quran untuk melindungi Al-Quran, betul nggak? Daripada Al-Qurannya dipakai bungkus bawang sama emak-emak militan. Tahu Pak, emak-emak militan yang suka sen kiri belok kanan. Polisi aja kalah, Pak. Makanya polisi kalau ada emak-emak militan lewat gak berani nilang. Galakan dia. Daripada Al-Quran itu ya menjadi mainan anak-anak, terinjak dan lain sebagainya, maka lebih baik dibakar dengan niat untuk melindungi Al-Quran. Itu yang pertama. Di dalam kitab-kitab lain disebutkan cara yang lain pula. Cara yang lain selain dibakar bisa dengan dikubur. Mungkin cara mengkubur ini kalau seandainya mushafnya banyak, Pak. Ada satu peti, ada dua peti, kalau dibakar, itu lama dan menghabiskan biaya yang cukup besar juga. Maka kalau mushafnya banyak, cukup kita buat gali, buat lubang, maka dikubur, selesai. Wah ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga mungkin boleh juga dengan diairin. Ini mungkin kalau mushafnya sedikit, bangsa selembar dua lembar, ya diairin aja, dihapus pakai air, dirobek-robek, selesai. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan ada 3 cara: dibakar, dikubur, dan direndam pakai air sampai hilang tulisannya. Nah, sama dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di lembaran-lembaran atau di tulisan-tulisan yang lainnya, seperti di surat undangan, Bapak Ibu. Ini hati-hati ya, Bapak Ibu, surat undangan jangan dibuang ke sampah. Kenapa? Biasanya di dalam surat undangan ada nama Allahnya, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama nabinya juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kami mengundang kepada saudara-saudari untuk menghadiri pesta pernikahan anak kami, betul nggak? Ada ayat Qur'annya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setelah ibu baca tanggal dan tempatnya, oh di sini, dibuang ke tempat sampah. Di tempat sampah diangkut ke tempat sampah, nanti diinjak-injak sama orang. Nah, oleh karenanya, kalau kita dapat surat undangan, kumpulin. Ya, di satu tempat, kalau udah banyak, maka bisa dibakar, bisa dikubur, bisa direndam. Ya.
Nah, ini jangan sembarangan dan jangan sampai menyepelekan. Karena di kertas-kertas tersebut ada nama-nama yang mulia. Nama Allah, nama Rasulnya, ada ayat Qur'annya, terkadang ada hadisnya pula. Maka kita harus muliakan kertas-kertas tersebut. Ada sebuah kisah tukang mabok masuk surga. Ini kira-kira aneh nggak Bapak Ibu? Tukang mabok masuk surga? Aneh. Kalau kayak bapak, kayak ibu masuk surga, saya nggak aneh. Insya Allah semuanya soleh solehah. Amin. Tapi yang aneh, tukang mabok bisa masuk surga. Bagaimana kisahnya? Satu ketika ada seorang pemuda sedang mabuk. Ini mabuknya tiap malam, Pak. Tidak ada hari tanpa mabuk. Ketika si anak muda ini mabuk dan melewati sebuah gang, maka dia menemukan sapu tangan yang bertuliskan Allah. Ini orang-orang yang lewat di gang tersebut cuek dengan tulisan tersebut. Padahal mereka tahu, padahal mereka sadar, padahal mereka tidak mabuk, tapi cuek dengan tulisan tersebut. Beda dengan si pemuda ini, walaupun mabuk dia ngeh, oh itu sapu tangan ada tulisan Allah, ada tulisan mulia. Diambil, dibawa ke rumahnya, dicuci sama dia. Setelah dicuci, dikeringkan, disemprot dengan minyak wangi, dan dia pajang di dinding rumahnya dengan posisi paling tinggi. Biasa anak muda tukang mabok, dinding rumahnya kan apa bae ya, foto apa bae ada tuh, yang seksi-seksi, foto ini segala macam. Akan tetapi dia posisikan lafzul jalalah, nama Allah yang mulia, di posisi paling atas, paling tinggi, Pak. Masya Allah. Kemudian tidak lama si pemuda ini meninggal dunia. Ada orang soleh bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat si tukang mabuk ini ternyata sedang berada di dalam surga. Ini orang soleh kaget, kok bisa tukang mabuk masuk? Ditanya, wahai fulan, bukankah ketika di dunia engkau tukang maksiat, tukang mabuk, tapi mengapa engkau bisa masuk ke dalam surga? Maka si pemuda ini pun bercerita, wahai orang soleh, ketika di dunia betul aku tukang mabuk, betul aku tukang maksiat, tapi satu ketika aku menemukan lafzul jalalah, lafaz Allah yang sangat mulia. Saat tidak ada orang yang mempedulikannya, aku mengambilnya, aku bersihkan, aku simpan, aku posisikan yang tinggi, aku semprot dengan minyak wangi. Maka sebagaimana aku membersihkan nama Allah ketika di dunia, sekarang di akhirat Allah membersihkan seluruh dosa-dosaku. Orang kalau udah bersih dosanya, kira-kira di neraka, di surga apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk orang-orang yang dibersihkan dosanya. Amin. Karena tidaklah setiap langkah yang kita gerakkan menuju majelis ilmu, melainkan langkah pertama melunturkan dosa, dan langkah yang kedua meninggikan derajat. Mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Amin. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata si tukang mabuk ini masuk surga karena hal yang sangat sepele. Dia hanya memungut lafzul jalalah, dibersihkan, dipasang di tempat yang paling tinggi. Sebagaimana aku membersihkan nama Allah ketika di dunia, Allah bersihkan namaku di akhirat. Sebagaimana aku meninggikan nama Allah ketika di dunia, Allah tinggikan derajatku di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita walaupun bukan tukang mabok, ntar ada yang mikir, Pak Ustadz, saya mabok dulu ah. Ntar saya pungut nama Allah, saya masuk surga, ada enggak? Mudah-mudahan ya, ini tukang mabok aja masuk surga, apalagi kita yang sering ngaji. Amin. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sepelekan ya. Ada nama Allah, ada nama Muhammad,
ada ayat Quran, ada hadis di surat undangan kita atau di lembaran-lembaran yang lainnya, kita jaga Bapak Ibu sekalian. Jangan ditaruh di bawah, jangan dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang terakhir, begitu juga ketika baca Quran, Pak. Ketika kita baca Quran, maka posisikan Quran di atas. Kita baca Quran, Qurannya kita pegang, jangan taruh di bawah. Kalaupun mau taruh di bawah, kasih bantal atau tempat baca Quran. Kita baca Quran, tapi Qurannya di bawah, sejajar dengan pantat kita. Laknat ini hadirin sekalian. Di dalam hadis disebutkan berapa orang yang baca Quran, tapi Quran itu sedang melaknatnya. Kenapa? Karena orang yang baca Quran itu tidak tahu adab Al-Quran seperti apa. Dia baca Quran malam Jumat, Yasin wal Quranil Hakim, Qurannya di bawah, Pak. Sejajar dengan kaki dan pantatnya. Masya Allah. Ini kan su'ul adab. Tidak punya adab terhadap Al-Quran. Maka ketika baca Quran, simpan di tempat yang tinggi atau kita pegang. Ya. Kemudian kita menyimpan Al-Quran di rumah, posisinya di posisi yang paling tinggi. Jangan sampai kita berdiri, Quran sejajar dengan pantat kita atau di bawah kemaluan kita. Taruh di tempat yang tinggi. Nah, mudah-mudahan sebagaimana kita memuliakan Al-Quran, Allah muliakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit jawaban terkait bagaimana dengan hukum mushaf yang sudah usang. Ada berapa cara Bapak Ibu? Ya. Pertama, Bakar. yang kedua, Bubur. tiga, ya. Nah, jadi seperti itu ya, dalam rangka melindungi mushaf Al-Quran. Kemudian kita akan melanjutkan kajian